Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Baik, seperti biasa yang pertama kita baca surah yang bakal kita kaji, yaitu surah Al-Ma'un ya. Saya bacakan dulu. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan makrotnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau pertemuan sebelumnya dulu yang banyak kurang tuh shinnya tuh ya. Syaitan. Jadi kalau shin itu ujung lidahnya ditaruh di atas di langit-langit yang keras. Nah, syaitan. A'u yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'u ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya tipis. Rahman, jadi nggak ngebas ya, nggak rohman. Nah, kalau rohman berarti ngebas dia. Itu buat H gede, H bunder. Nah ini H kecil, H tipis ya, keluar suara dari tenggorokan. Rahman, Rahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzi, daknya dikeluarin lidahnya, ditempelin ke gigi atas ya. Dua huruf yang boleh keluar dari mulut, dari bibir, yaitu cuman za sama ta ya. Selain za sama ta, ujung lidah kita nggak boleh keluar, jadi di dalam semua. Jadi dua huruf yang boleh keluar dari bibir kita yaitu cuman za sama ta. Nah itu tuh boleh keluar dari gigi ya, ujung lidahnya dikeluarin, tempelin ke gigi atas. Yukadzi, bubiddin, jadi kayak digigit. Yukadzibu biddin. Biddinnya mat arid li sukun ya. Mat arid li sukun boleh dibaca 3, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 ya. Biddin boleh dibaca 4, biddin lebih panjang lagi boleh dibaca 6, lebih panjang lagi biddin boleh. Fadza, nah ini sama kayak tadi, yukadzi ya, jadi bukan pajalika ya, tapi fadza. Fadzalikalladzi, sama kayak tadi zaknya. Fadzalikalladzi yad'u. Nah itu tekan ain ya. Yad'ul yatim, wala yahuddu. Nah bo sama dal beda. Kalau dal pipinya nggak gembung, tapi kalau bo pipinya digembungin. Yahuddu, malbu, walau bo. Nah ini yang mungkin agak sulit ya. Kadang-kadang kita ngucap do ya kayak dal aja, makdu. Nah itu dal. Walad do, nah itu dal. Walad do itu dal. Kalau bo, walau bo, jadi pipinya agak gembung. Walau bo ya. Wala yahuddu, wala yahuddu ala po. Po-nya juga sama. Pokoknya huruf yang ada bundarannya tuh so, do, to, zo ya, itu condong agak monyong dikit. Po, amil, sirotol. Jadi bukan sirotol. Nah ini giginya kelihatan ya, bukan to a. Nah ini kalau to ini tak ini. To a, nah, ini kelihatan giginya. Kalau to lebih monyong, jadi giginya agak ketutup. Po amil, sirotol. Jadi agak cenderung lebih monyong daripada ta ya. Kalau secara makhraj sama, ta, to, da, makhrajnya sama, adanya di sini di langit-langit atas. Ya kita kalau ngucap ta ya, ujung lidah kita naik ke sini.
ta, to sama di sini. Yang membedakan adalah sifatnya. Jadi kalau makrotnya sama di sini, tempat lidah kita di sini, ta, to, da. Yang bedain adalah makrotnya. Kalau ta, dia punya hamas, dia punya desis. Sedangkan to dia nggak punya desis, itu bedanya. Ya, kalau ta hamas misalnya an, am, ta. Nah ini ada di sini. Sama siropo sama. Bedanya kalau to dia nggak ada desis, nggak siropo, to. Nah itu desis namanya. Hamas ya. Sama di sini. Ala po. Jadi bukan di bukan di desisin ya, nggak boleh bocor. Ala ta'amil miskin wailul lil musallin. Sama suaranya monyongin kayak to tadi. Fawailul lil musallin. Fawailulnya idgham bila guna, domikain ketemu lam. Fawailul lil musallin. Nah, suaranya monyongin sama. Alladzi sama kayak tadi, zaknya ujung lidahnya keluarin ya. Tempelin ke gigi atas. Alladzina hum ifa nun mati ketemu shad. An salatihim sahun. Alladzi sama kayak tadi, zaknya alladzina hum yuroronya mat wajib ya, huruf matnya alif bertemu hamzah satu kata. Yuro. Kalau mat wajib namanya wajib harus dibaca sampai 6 ya. Ada yang mat jaiz, kalau mat jaiz boleh dibaca 2. Alladzina hum yuro. Setelah 6 baru mungkin yuroun. Nah kalau yuroun unnya hamzah jadi biasa dia. Tapi kalau maun ain, hati-hati jangan disamain. Yuraun wayamna'u. Nah ini baru ain, jadi jangan wayamna'u. Unal maun, nah itu jadi hamzah dia. Wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kapas bareng ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rohimnya kayak tadi, jangan sampai ngebas. Rohim. Kalau yang kita yang laki-laki cenderung ngebas suaranya ya. Ditekan dikit. Rahmanirrahim. Rahim. Jadi bukan rohim. Nah itu ngebas, itu buat H gede. Rahmanirrahim. Rahim. Nah ditekan dikit lagi. Baik, diulang ya. Bismillah. Tarik nafas. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tarik nafas. 1 2 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tarik nafas. 1 2 3. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ketokan, hati-hati ya. Kalau ketokannya nggak pas berarti kecepetan ya. Saya ulang, perhatikan ketokannya. Padzalikal ladzi, Z-nya panjang. Yad'ul yatim. Yad'u ada tasdid. Yad'ul yatim. Tarik nafas. 1 2 3. Padzalikal ladzi yad'ul
tadi tuh monyongin. Yahuddu ala po, sama monyong juga. Amil miskin. Tarik nafas, 1, 2, 3. Wala yahuddu ala amil miskin. Fawailul lil musallin. Tarik nafas. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Tarik nafas. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Tarik nafas. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura. Rohnya mat wajib ya, dikira-kira aja 5 detik sampai 6 detik. Alladzina hum yura'una, baru masukin. Alladzina hum yura'un. Barang, tarik nafas. Alladzina hum yura'un. Wayamna'u, tekan ainnya. Wayamna'unal ma'un. Tarik nafas. Wayamna'unal ma'un. Tarik diorang, tawud dari atas. Tarik nafas, bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tarik nafas, 1, 2, 3. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tarik nafas, 1, 2, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tarik nafas, 1, 2, 3. Fawailul lil musallin. Tarik nafas, 1, 2, 3. Alladzina hum an salatihim sahun. Tarik nafas, 1, 2, 3. Alladzina hum yura'un. Tarik nafas, 1, 2, 3. Wayamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran dengan jumlah 7 ayat. Mayoritas ulama berpendapat surah Al-Ma'un turun di kota Mekah. Sebab turun suratnya Al-Ma'un adalah berkaitan dengan sifat kikirnya para tokoh Quraisy saat itu. Di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal waktu pas Nabi itu dia presiden ya, presidennya Mekah. Dulu Mekah itu bukannya kota, kalau sekarang kan kota ya. Mekah, Madinah sekarang kota. Zaman dulu Mekah itu negara, ya, Madinah negara, Irak, Iran kalau zaman dulu Persia ya, itu negara. Jadi belum ada kayak sekarang. Nah, presidennya Mekah saat itu Abu Jahal. Terus Abu Jahal meninggal di perang Badar ya, mati, kemudian diganti sama Abu Sufyan. Nah, di antara tokoh Quraisy ada Abu Jahal, Abu Sufyan, As bin Wa'il ya, Walid bin Mughirah dan sebagainya.
di mana mereka ini biasa menyembelih onta setiap pekan, ya. Namun dagingnya itu hanya diberikan pada orang-orang golongan menengah ke atas dengan cara makan bersama. Kalau bahasa kita pesta lah. Ya, padahal daging onta itu 2 kali lipatnya daging sapi. Ya, kalau daging onta itu bisa sampai 200 sampai 300 kilo bersihnya. Ya, kalau daging sapi kan paling 100 lah paling bersihnya itu. 100 150 ya kurang lebih. Tapi kalau onta itu bisa 2 kali lipat. Nah, mereka ini setiap minggunya ini motong daging onta. Tapi yang dikasih cuman orang golongan menengah ke atas. Ya, jadi dipilih-pilih. Yang dapat BPJS kagak dikasih itu. Jadi khusus menengah. Iya. Nah, tentunya kan karena mereka rutin ya ngadain acara seperti itu. Nah, tentu ada anak-anak miskin ya, orang-orang yang nggak mampu ya, anak-anak yatim. Mereka datang ke situ. Tapi ketika datang mereka nih orang-orang miskin, anak-anak yatim, mereka menghardik. Ya, mereka ngata-ngatain kalau bahasa kita ya, nyaci maki. Wah, dasar lo miskin kemari-mari gitu. Jadi dihina sama mereka itu. Nah, maka turunlah surah Al-Ma'un ini. Dalam kitab Sunan Abu Daud disebutkan riwayat dari sahabat Abdullah. Beliau berkata, "Kunna na'udal ma'un." Kami menganggap yang dimaksud al-ma'un ala ahdi Rasulillah di zamannya Rasulullah adalah ariyatad dalwi wal kidri, yaitu yang berkaitan dengan ariyah. Ariyah itu barang pinjaman berupa timba, kalau kita ember lah ya, atau periuk ya, panci kalau bahasa kita ya. Jadi semua yang berkaitan dengan barang yang dipinjem ya, zaman dulu tuh ember ya, periuk itu panci ya, buat naruh makanan, itu disebutnya al-ma'un. Makanya disebut al-ma'un itu karena orang itu pelit buat ngasih hidangan makanan itu. Isi kandungan Quran surah Al-Ma'un. Yang pertama, anjuran mengasihi dan menyayangi anak yatim. Nah, diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana wakafilul yatim." Ana aku, kata Nabi, wakafilul yatim, dan orang yang merawat anak yatim, yang menyayangi anak yatim, fil jannati, di dalam surga, hakaza, seperti ini. Nah, seperti ini Rasulullah wa asyara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Nah, Rasul itu sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan merenggangkan keduanya. Jadi kata Nabi, ana wakafil yatim hakaza. Saya nanti di surga sama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Ini bukan pilpres ini. Ya, pilpres lagi sakit. Ya, jadi hakaza ya, seperti ini. Jadi saking dekatnya ya. Nah, ini salah satu keistimewaan orang yang ngasihin anak yatim ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang dosa-dosa besar. Ya, di antara dosa besar yaitu ya nggak senang sama anak yatim ya. Nah, ijtanibu, kata Nabi, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqati, 7 dosa besar yang bisa menghancurkan, yang bisa membinasakan. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa mahunna, apa aja tuh Rasul dosa tersebut itu? Qala, berkata Nabi, asyirku, yang pertama syirik billahi, kepada Allah ya. Pertama dosa besar menyekutukan Allah. Terus yang kedua wasihru, sihir ya, tenun ya, teluh, santet dan sebagainya, pokoknya perdukunan lah. Terus yang ketiga waqatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa ya, membunuh orang maksudnya, allati haramallahu, yang mana Allah mengharamkannya, illa bil haqqi, kecuali dengan haknya, kecuali dengan jalan yang benar, maksudnya dalam jalan pengadilan ya. Kalau di pengadilan orang tersebut dihukum mati, nah misalnya gitu ya, maka orang yang menjadi eksekutornya nggak terhukumi dosa. Tapi kalau membunuh secara sengaja, wah itu dosanya termasuk dosa besar. Terus wa aklu riba, dan orang yang makan riba. Wa aklu malil yatimi, nah termasuk di dalamnya orang yang makan harta anak yatim. Nah, makanya barangkali ya di antara bapak ibu ada yang ketitipan anak yatim, itu bisa dibilang dua sisi mata uang. Kita bisa punya pahala gede dari ngerawat anak yatim, tapi juga bisa zolim sama anak yatim kalau seandainya gitu ya kita nggak amanah ya. Karena nggak sedikit, maaf bahasa kasarnya, bukan menjelekin
tempat-tempat panti asuhan gitu ya, yang rumah yatim, nggak semuanya jelek maksudnya, ada yang tetap amanah. Tapi nggak sedikit yang mereka itu nampung anak yatim. Nah, tapi yang kenyang bukan anak yatimnya, yang kenyang malah pengurusnya jadinya gitu kan. Ya, itu oknum-oknum seperti itu. Nggak semua ya, tapi ya tidak sedikit orang mainin seperti itu. Nah, bahaya tuh, itu termasuk dosa besar. Jadi kalau barangkali kita ya punya ngeramut gitu ya, ngeramut anak yatim, entah masih saudara kita sendiri, ponakan kita sendiri, masih ada bau-bau cucu lah misalnya apa segala macam, hati-hati ya. Dia bisa jadi berkah buat kita, tapi juga bisa jadi laknat buat kita. Nah, watawali, dan kemudian yang termasuk dosa besar juga adalah berlari atau kabur yaumaz zahfi, pada saat di medan perang. Terus yang terakhir waqadful muhsonati, dan qazab. Qazab itu menuduh zina ya, al mukminati al ghafilati, yang itu perempuan yang baik-baik, yang beriman, yang mana orang ini sebetulnya baik tapi dituduh zina, itu namanya qadzab ya, sumpah qadzab. Itu dosa besar juga ya, makanya hati-hati kita, omongan tuh harus dijaga ya. Kadang-kadang kita saking keselnya sama orang perempuan, ya oke lah kita kesel sama dia ya, tapi kita nggak tahu nih orang zina apa enggak, terus kita ngatain dasar lo, pelacur lo, misalnya gitu ya, perek lo, apa segala macam. Dan itu kan sama aja ngatain dia sebagai orang yang berzina, itu qadzab namanya. Itu dalam hukum Islam termasuk dosa besar. Bahkan kalau pakai syariat Islam itu harus dicambuk 100 kali. Orang yang nuduh zina. Bercanda pun nggak boleh. Cuman berhubung kita temen ya, kadang-kadang ya udah dianggap bercanda. Tapi hati-hati, lisan itu tetap harus dijaga ya. Jadi kata Nabi itu menjaga lisan itu bagian menjaga adab diri kita. Orang itu terlihat dari lisannya. Ya, kalau lisannya bagus pasti bisa kita tebak adabnya bagus. Tapi kalau lisannya jelek, ya biasanya adabnya juga begitu. Ya berantakan. Terus yang kedua, kandungan isi daripada surah Al-Maun, perintah bersedekah kepada orang miskin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik kaum laki-laki maupun perempuan, wa aqradullahu qardan hasana, kemudian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini dalam tanda kutip ya, karena Allah nggak butuh pinjaman, ini bahasa kiasan aja. Maksudnya mereka-mereka yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maksudnya gitu. Maka mereka itu yudha'afa lahum, akan dilipat gandakan kepada mereka balasannya. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Walahum ajrun karim, dan mereka itu mendapat pahala yang mulia. Jadi kalau kita sedekah 1000, itu bukan 1000 pahalanya. Bisa 2000, bisa 3000, bahkan bisa sampai 7000. Kalau di Quran disebutin ya 7 buah tangkai yang menghasilkan masing-masing tangkainya itu mi'ata habbah, 100 butir. Jadi orang yang sedekah 1 itu ibarat pohon bercabang ya, tangkainya ada 7, masing-masing tangkainya ada 100, jadi 700. Jadi kalau kita sedekah 1000 masukin ke kotak amal gitu ya, ke anak yatim, ke orang miskin, musola, masjid, madrasah, fisabilillah dan sebagainya, 1000 perak itu di sisi Allah 700.000. Tapi jangan habis gini besok sedekah 1000 doang. Iya deh. Jadi perumpamaan gitu ya. Nah 1000 itu bisa sampai nilai 700.000. Bahkan kalau dalam ayat selanjutnya disebutin yudhaifu liman yasha. Allah itu masih bisa melipat gandakan sesuai apa yang Allah mau. Hitungan kita beda. Nah, karena hitungan kita beda. Dulu pernah saya sampaikan, orang miskin yang sedekah 10.000 sama orang kaya yang sedekah 10.000 beda. Ya. Orang miskin sedekah 10.000 ngeri, tahu duit nyawa itu buat beli beras ya. Kalau kita orang 10.000 enteng. Maka pahalanya orang miskin yang sedekah 10.000 walaupun secara nilai jumlahnya sama, ya pahalanya beda. Terus kemudian ya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika Nabi bersabda ya, man asbaha minkum al yaum shaiman, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakrin, berkata sahabat Abu Bakar, ana, saya ya Rasul, saya hari ini puasa. Qala, berkata lagi Nabi, faman tabi aminkum al yauma janazatan, siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah, ikut nguburin jenazah? Qala, berkata lagi Sayyidina Abu Bakar, ana, saya ya Rasul, saya juga tadi ngiringin jenazah, ngubur jenazah. Qala, berkata lagi Nabi, faman ata'ama minkumul yauma miskinan, ya siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala, ngejawab lagi Sayyidina Abu Bakar, ana ya Rasul, saya ya Rasul.
Qala, maka bertanya lagi Rasul pada para sahabat, faman ada minkumul yauma maridon, siapa yang hari ini di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Qala, berkata lagi Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Faqala, maka kemudian Rasul bilang, ya, dari orang yang dia berpuasa, ya entah wajib ataupun sunnah, ya, mereka yang mengiringi jenazah, ya, atau minimal kita doain dari rumah lah ya, kalau emang kita nggak bisa. Dan juga mereka yang mau masih makan orang miskin, mereka yang mau mengunjungi orang sakit, kata Rasul, majtama'na fi imrin, tidaklah terkumpul ciri-ciri tersebut pada diri seseorang, illa kecuali dakhalal jannah, maka dia bakal masuk surga. Nah, ini makanya salah satu keistimewaan sahabat Abu Bakar ya. Karena sahabat Abu Bakar itu hampir semua amalia Nabi itu dijalanin. Ya, ini salah satunya ya. Sahabat lain kagak ada yang nunjuk tangan waktu itu, cuman Sayyidina Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1028. Dari sahabat Aris bin Wahab radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mau nggak kalian aku beritahu siapakah ahli surga itu, kata Nabi. Dijawab langsung sama Nabi, kullu dhaifin mutadhaifin, yakni setiap orang lemah dan orang yang dianggap lemah oleh para manusia, ya, termasuk orang miskin, yang mana lau aqsama ala Allah, andai kata dia bersumpah atas nama Allah dalam kemiskinannya itu, ya, dalam kelemahannya itu, la abbarahu, maka pastilah akan diijabah sama Allah. Nah, dibalikin sama Nabi, mafhum mukhalafahnya, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau nggak kamu aku kasih tahu orang yang menjadi penghuni neraka? Kullu utulin jawazin mustakbirin, disebutin sama Nabi, yaitu orang yang kikir, orang yang keras hatinya, ya, orang yang pelit dan gemar mengumpulkan harta dan sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4918 dan Imam Muslim nomor hadis 2853. Cuman ini ditafsirkan sama Imam An-Nawawi ya dalam kitab Syarah Sahih Muslim, mereka yang lemah tapi sabar. Ya, kalau di hadisnya kan nggak disebutin sabarnya ya. Jadi kalau miskin ya sabar. Kalau kita sebagai bawahan, ya mungkin atasan kita ngomelin kita misalnya gitu ya, atau kita kurang senang dan sebagainya, ya kitanya sabar. Nah, orang yang sabar ini yang doanya dijabah sama Allah dan menjadi calon penghuni surga. Nah, sebaliknya buat mereka yang keras ya, batu lah, orang Bang Cakar bilang batu ya, pelit, terus juga sering sombong ya. Nah, maka kebalikannya, mereka itu adalah calon penghuni neraka. Nauzubillah. Terus yang ketiga, di antara kandungan surah Al-Maun yaitu perintah kewajiban melaksanakan sholat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar rokiin, bersama orang-orang yang ruku. Jadi arka di sini maksudnya ruku ya, bukan rokok. Ya. Kalau di pondok guyonan ya, buat bercandaan. Warka'u, dan rokoklah kalian ma'ar rokiin, bersama orang-orang yang merokok. Buat bercanda. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir radhiyallahu an, Nabi memperingatkan ya, inna bainar rajuli, sesungguhnya batas antara seorang muslim, wa baina syirki, dan antara kesyirikan. Ya, bedanya kita nih yang Islam ya, yang muslim, dengan orang musyrik, wal kufri, dan orang yang kufur ya, orang yang enggak beriman pada Allah, yaitu tarkas sholati, adalah meninggalkan sholat. Ya, karena kalau orang muslim ya dengan orang non muslim lain itu ada mirip-miripnya dikit. Ya, puasa misalnya. Jangan salah ya, orang non muslim juga ada puasanya dia. Ya, besok nih Waisak, ada yang puasa. Ya. Natal misalnya, ada mereka-mereka yang puasa di hari misanya itu, misa Natal. Nah, jadi kalau puasa agak mirip, kita punya puasa, agama lain punya puasa. Sedekah, ya sama. Kita punya sedekah, orang agama lain juga punya sedekah. Jadi ada mirip-miripnya. Tapi kalau sholat, nah itu yang bedain. Di Islam ada sholat, di agama lain kagak ada sholat. Makanya disebutin sama Nabi, perbedaan antara kita dengan orang yang bukan Islam, yang nggak beriman pada Allah adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Kalau mereka nggak sholat, kita sholat. Itu bedanya. Jadi andai kata ada seorang muslim puasa, ya sedekah, rajin lah pokoknya, tapi nggak pernah sholat, secara amalia ya kafir. Itu secara amalia berarti dia bukan orang
Islam. Karena sedekah itu ada di agama lain, puasa itu juga ada di agama lain. Nah, gitu. Terus disebutin secara khusus tambahan untuk sholat dengan berjamaah. Sholatul jamaati, adapun sholat jamaah itu tafdulu, lebih afdol, ya, lebih utama sholat al-fardhi dibandingkan sholat sendirian. Bisa wa isrina darajah, dengan unggulan atau dengan fadilah 27 derajat. Riwayat Imam Bukhari nomor hadis 609 dan Imam Muslim nomor hadis 1036. Nah, itu diantara kandungan isi daripada surah Al-Ma'un. Baik, selanjutnya kalau diantara Bapak Ibu ada yang pengen bertanya, baik berkaitan dengan materi kajian kita ya atau di luarnya, silahkan. Nah, mau tanya nih, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi tuh masalah sholat, Ustaz ya. Saya pernah lihat kalau nggak salah tuh gereja Kristen Ortodoks Syrian nih. Itu kok gerakannya ketika dia kayak sholat gitu, Ustaz. Itu ada yang sendiri atau emang dari dulu dia modelnya begitu? Iya. Ada yang setuju juga. Apakah mereka duluan karena mereka kan Kristen ya, katanya kan kalau di kita itu kan Injil lebih dulu ya daripada Quran ya. Nah, itu apakah benar gitu loh? Apa diadain sendiri sama dia kita? Gerakan itu gitu. Katakan semua nabi itu Islam ya. Nah, itu dia. Gimana kan? KOS namanya ya, Kristen Ortodoks Syria. Nah, jadi KOS ini ya itu sebetulnya ditolak juga sama pihak gereja. Ya, kalau di Indonesia tuh ada apa sih, GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Nah, mereka ini ditolak juga sebetulnya. Kenapa? Karena memang secara sekte mereka ini nggak masuk dalam komunitas gereja, baik yang Protestan maupun yang Katolik. Ya. Jadi KOS ini juga mereka nggak diakui secara persatuan gereja ya, oleh PGI itu nggak diakui. Nah, apakah sholatnya mereka ngikutin Islam secara real ya, secara faktanya iya. Terus apakah itu sumber dari agama terdahulu, misalnya Nasrani, Yahudi? Enggak. Ya. Jadi mereka itu melakukan amalia yang mereka memang sengaja buat-buat. Niru ya. Niru ya. Bahkan dulu pernah saya dikasih video itu udah lama banget, itu tahun berapa itu? 2005 apa 2006, itu lama banget lah. Pernah saya dikasih videonya. Jadi teman saya sempat masuk soalnya. Ya, orang Tambun. Dia sempat masuk, dia nggak tahu kalau itu Kristen. Jadi dia disuruh ngajarin hadroh, ya, ngajarin rebana. Nah, dia minta, ngajarin rebana dong, anak-anak saya, jemaat saya gitu. Dia nggak tahu kalau yang diajarin itu ternyata orang Kristen. Ya, dia datang aja ke rumah, ya kayak gini lah gitu ya. Dia datang aja ke rumah, diajarin. Buat tampil di mana? Bentar, bulan depan. Ya udah, latihan masih di rumah, latihan hadroh, latihan rebana. Udah belajar dan sebulan udah bisa ya kan. Pak, besok kalau bisa ikut saya ya. Kemana? Ya tampil kita. Oh ya udah, siap. Nah, ternyata pas tampil itu acaranya di gereja, paduan suara lah kalau gitu. Jadi mereka paduan suaranya aja nggak kayak gereja umum. Kalau gereja umum kan pakai piano ya, pakai band segala macam ya. Mereka pakai kayak kita, pakai hadroh, pakai rebana. Sampai segitunya. Jadi kalau bicara tiruan, memang tiruan, bener-bener tiruan. Ya, pusatnya itu memang di Suriah ya, di Syria kalau zaman dulu. Ya Suriah kalau sekarang ya. Pusatnya memang di Suriah. Jadi mereka-mereka yang masuk dalam organisasi ini secara nasional, khususnya ya, secara nasional dia nggak terdaftar. Baik dalam komunitas Katolik maupun komunitas Protestan. Nah, terus yang kedua, secara ibadah mereka ini memang jelas-jelas niru agama kita. Karena kalau bicara bilang Yahudi Nasrani yang dulu nggak seperti itu juga. Ya, bukan Yahudi Nasrani sekarang ya. Yahudi Nasrani zaman dulu itu sama sholatnya kayak kita. Cuman beda bacaannya, beda tata caranya. Sama. Cuman kalau misalnya Yahudi ya, yang umatnya Nabi Musa itu berdirinya lebih lama. Ya. Jadi kalau kita kan berdiri cuman baca Fatihah sama baca surat gitu ya. Nah, kalau Nabi Musa umatnya itu berdirinya lebih lama. Ya, bukan cuman Fatihah tapi surat-surat Taurat. Zikir-zikirnya lebih banyak. Tapi rukunya, itidal, sujudnya cepat. Nah, beda sama kita. Kalau kita rukunya seimbang ya kan, Subhanallahil azimi 3 kali. Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi 7 kali sunahnya. Sami Allah. Pokoknya yang selain berdirinya seimbang ya. Nah, di zaman Nabi Musa itu berdirinya itu lebih lama.
Nah, makanya orang-orang Yahudi itu kebanyakan ya mereka beribadahnya berdiri, tapi udah nggak ada lagi ruku sujudnya, udah nggak ada. Kenapa udah nggak ada ya? Karena agama mereka udah dikontaminasi ya, udah dicampur adukin dengan paham-paham sekte mereka. Nah, jadi kalau bicara sholat Nasrani Yahudi maksud saya ya, sebelum dibawa Islam itu sama Nabi Muhammad itu sebetulnya sama. Cuman kan mereka kemudian kalau dalam Quran disebutin mereka-mereka ini yang mendustakan agama. Jadi orang yang mendustakan agama itu bukan cuma orang Islam yang nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa gitu, nggak mau pergi haji, punya duit, bukan. Tapi mereka juga termasuk orang-orang yang dia tahu kebenaran Islam, tapi dia nggak mau ngakuin Islam. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Nabi, ada sebagian yang dia mengakui Nabi Muhammad ya, mengakui Islam, terus kemudian masuk Islam. Tapi ada juga yang mereka tetap nggak mau ngakuin Nabi. Mereka beriman pada Nabi mereka, Nabi Musa mereka beriman. Bertuhankan pada Allah. Jadi Yahudi zaman dulu, zaman Nabi ya, nggak seperti Yahudi sekarang, nggak seperti Nasrani sekarang. Zaman dulu orang Yahudi, orang Nasrani di zaman Nabi itu tetap Tuhannya Allah. Jadi nggak ada Trinitas, nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan itu nggak ada. Ya. Zaman Nabi saat itu, makanya di zaman Nabi orang Islam masih boleh nikah sama ahlul kitab. Nah, mereka ini yang disebut Yahudi Nasrani disebutnya ahlul kitab. Itu zaman itu ya. Nah, kalau sekarang udah gak boleh. Kenapa? Karena mereka ini udah nggak lagi nyembah Allah. Nah, sama kasusnya kayak Kos tadi. Mereka itu sekalipun secara atribut, secara amaliyah mirip kayak orang Islam, yang perempuan pakai jilbab, ya, yang laki pakai peci, bahkan khutbahnya juga pakai tongkat, ya, kayak orang Islam sholat Jumat tuh ya. Mirip lah banget benar-benar. Ya itu tadi sampai saya cerita sampai acara pengajiannya bahasa kita ya. Acara pengajiannya itu diisi sama pakai arbana. Sampai segitunya. Tapi kan mereka tetap Tuhannya bukan Allah. Mereka nganggap 3 Tuhan itu. Ya. Dan masalah tauhid, masalah ketuhanan itu dalam Islam itu mutlak, ya. Kita boleh berbeda dengan cara amalia, tapi kalau untuk rukun iman, ya berarti iman pada Allah, iman pada malaikat, kitab ya, nabi dan rasul, hari kiamat, qada-qadar, itu nggak boleh beda. Ya, jadi kalau untuk masalah sholat misalnya, di antara kita ada yang pakai kunut kalau subuh, ada yang nggak pakai kunut, nggak ada masalah itu. Selama sholat subuhnya masih 2 rakaat. Ya, karena itu pondasi ya, namanya usul, dulu pernah saya sampaikan tuh. Tapi kalau masalah ketuhanan nggak bisa kita berbeda pendapat. Tuhan kita satu, Allah, udah gitu. Paham maksudnya ya? Jadi kalau rukun iman kita nggak bisa berbeda pendapat. Ya kalau misalnya puasa ntar nih, ya kayak tahun kemarin kan ada yang genepin Ramadan 30, ada NU yang Muhammadiyah 29 misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting puasanya puasa Ramadan, bukan puasa di bulan lain. Nah balik lagi tadi yang Kristen Ortodoks Syria itu, dia memang mencoba ngambil simpati orang Islam. Memang secara internasional diakui. Ya secara internasional diakui, tapi di Indonesia secara nasional itu nggak diakuin, atau mungkin belum, nggak tahu juga ya. Karena kan selanjutnya aja kan kayak Tionghoa, Konghucu kan diakuin kemudian ya. Wallahu alam, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau saya dulu pernah nanya sama teman-teman gitu ya, yang aktif-aktif juga ya, kemungkinan sulit kalau mereka itu bakal diterima di Kristen. Sebab ya tadi, karena Kristen itu sendiri menolak, ya baik yang Protestan maupun yang Katolik, mereka sendiri nolak Kristen Ortodoks Syria itu. Karena bahasa kita tuh udah keluar, udah nyeleweng. Ya, jadi bukan kayak di Islam, bukan kayak Muhammadiyah NU lagi. Kalau Muhammadiyah NU masih Islamnya sama ya, cuman beda amaliyah aja ibaratnya gitu. Muhammadiyah, NU, Persis itu kan sama. Nah kalau ini ibaratnya kalau di Islam ya, itu kayak Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kan ngaku ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Makanya ponis MUI Ahmadiyah itu sesat gitu. Di mereka tuh gitu. Menurut Kristen yang Protestan ataupun Katolik, KOS itu, Kristen Ortodoks Syria itu menurut mereka sesat karena keluar dari ajaran Kristen yang mereka anut selama ini. Gitu. Tapi di KTP-nya mereka nulisnya apa ya kalau kayak gitu ya? Ya tetap Kristen. Jadi kalau Katolik ya Katolik, kalau Protestan Protestan. Gitu kalau secara KTP ya. Kalau Kristen itu bisa dilihat ketika dia meninggal. Ya, beda sama Islam. Ini kita meninggal nih. Itu siapa aja yang di kanan kiri kita pasti ngurusin. Ya kan, tetangga kita, ya masjid musola yang ada di sekitar kita pasti datang kepada kita kan, keluarga kita gitu. Nah kalau Kristen enggak, mereka yang datang itu jemaatnya. Jadi bisa kelihatan tuh kalau orang Kristen itu dari ketika dia meninggal. Kalau meninggal kok nggak ada yang datang, nah berarti ini orang bukan jemaat salah satu gereja. Kalau bisa kita berjamaah ya. Kalau dia itu jemaat salah satu gereja, maka nanti
orang-orang yang ada di dalam gereja, semua unsur, pendetanya, jemaatnya ya, semuanya bakal datang ke tempat tuh orang meninggal. Ya. Jadi kalau kita punya tetangga misalnya gitu ya, nggak aktif di gereja gitu ya, terus dia meninggal pasti nggak ada yang ngurusin RT RW. Tapi jarang, kebanyakan mereka tetap aktif di gereja karena walaupun cuma iuran doang, datangnya mungkin sebulan sekali. Kalau bahasa kita mah Islam KTP, datangnya hari Jumat doang gitu. Nah, tapi masih nongol lah ya, itu masih diurusin. Tapi kalau mereka kan banyak juga Kristen-Kristen yang KTP ya, maksudnya ya mereka kerja, mereka sibuk dagang segala macem, ya jarang ke gereja, ya sama lah kayak orang Islam, ya jarang ke masjid, jarang ke musola. Tapi kan iuran jalan terus. Nah itu kalau meninggal tetap diurusin. Nah mereka yang kayak kos nih, ya Kristen Ortodoks itu nggak terdaftar di gereja mereka, nggak bakal diterima, gitu. Ya sama aja kayak kita juga. Banyak banget pecahan-pecahannya ya. Iya sama sebetulnya. Aliran Sama. Cuman kan kalau kita kan pecahnya bukan masalah akidah, masalah amalia ya. Siapapun misalnya mau orang Persis, Muhammadiyah, NU, LDII, apalah ya gitu ya. Kecuali tadi Ahmadiyah. Ahmadiyah itu sholat juga. Tapi masjidnya sendiri dia. Cuman masjidnya sendiri. Makanya yang bikin kita nganggap mereka itu keluar dari Islam, sesat, itu karena mereka ngaku Tuhannya Allah, tapi ngakuin nabi lain selain Nabi Muhammad. Padahal akidah kita sepakat nabi terakhir itu ya Nabi Muhammad. Nah, itu kan bagian dari konsekuensi akidah kita ya. Orang yang menyalahi akidah itu ya dianggapnya sesat. Karena rukun iman. Apalagi Ahmadiyah juga punya kitab ya kan, selain Al-Quran namanya Tazkirah. Nah jadi Mirza Ghulam Ahmad itu bukan cuman bawa dirinya sebagai nabi ya, mengaku dirinya sebagai rasul pengganti Nabi Muhammad, tapi juga bawa kitab. Padahal jelas Quran itu kan udah kitab penyempurna ya, adanya Quran itu menyempurnakan kitab terdahulu, Injil, Zabur, Taurat ya. Nah, disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, sekarang ini Mirza Ghulam Ahmad datang ngaku nabi terus bawa kitab namanya Tazkirah. Nah, makanya bisa dibilang nih orang bikin rumah dalam rumah. Gitu. Ya sama kayak tadi kos, ya, Kristen Ortodoks Syria. Berarti dia bikin rumah di dalam rumah. Dia ngaku dia Kristen tapi amaliyahnya kayak seperti amalia orang Kristen, keyakinannya tidak seperti orang Kristen. Sama kayak tadi Ahmadiyah, dia ngaku Islam tapi alirannya, kepercayaannya nggak seperti orang Islam pada umumnya yang meyakini bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir ya, Quran itu adalah penyempurna. Mereka menganggap bahwa ada nabi lagi yaitu Mirza Ghulam Ahmad, terus kemudian mereka meyakini kitab penyempurnanya bukan Quran tapi Tazkirah. Tapi mereka nggak itu kali, nggak umroh, nggak haji gitu juga? Tetap umroh haji, dan kan KTP-nya Islam, cuman nggak bisa terdeteksi ya, karena Ahmadiyah itu nggak sebanyak Syiah. Kalau Syiah itu nggak boleh. Syiah sama Arab Saudi itu di blacklist dia ketahuan kalau Syiah. Tahu dari mana tuh? Wallahu alam. Kalau dari teman sih yang kerja di sana katanya ada intel khususnya Iran Irak ya, yang tinggal di Irak kan yang paling banyak di situ. Tapi kalau yang orang Indonesia yang Syiah ke sana nggak pasti ketahuan. Tapi kalau orang Iran Irak katanya ada intelnya. Jadi dia baru masuk bandara aja udah diusir. Gitu. Nah tapi kalau Ahmadiyah kagak bisa ketahuan dari mana, orang pengikutnya belum terlalu banyak. Di Indonesia sendiri kalau nggak salah cuma 15.000 total di Indonesia itu, konon katanya 15.000. Ketuanya itu iya banyak, tapi kan tersebar. Rata-rata orang-orang punya titel. Levelnya tinggi lah. Jarang orang-orang biasa kayak kita gini, jarang. Kebanyakan mereka yang punya pangkat ya, jenderal, purnawirawan, pokoknya yang keren-keren lah. Bukan orang-orang kayak kita ini, kebanyakan. Dia sering ke India. Kalau bahasa kita, kalau di kita kan yang Ahlussunnah wal Jamaah tuh kiblat peradaban kita kan Mesir ya, Al-Azhar. Jadi kan orang kalau belajar di mana, kuliah di mana, Al-Azhar, Kairo gitu ya. Nah kalau mereka enggak, mereka India gitu. Oh di pantas saya pernah yang dulu kan sampai mobil jual beli nih. Dia itu bilang, saya nggak perlu kali, saya perlu lihat di India. Oh itu kali ya. Iya, ngasih buku-buku. Ada dari ini. kantor, Aktif dia bikin agenda segala macam. Kayak hari perayaan itu, katanya gitu. Karena emang cara menarik simpatinya itu. Bikin bakso, itu sering mereka kalau yang nggak paham ya ikut aja, senang, tapi diajak, Bu, ikut aliran kami ya. Dia nggak nyebutin Ahmadiyahnya, dia ngikutin ya Islam seperti kami gitu. Dia taunya kan sholat biasa. Makanya kayak kasus yang di Bogor itu kan, nah itu orang nggak tahu kalau itu Ahmadiyah, karena ya mereka sholat aja. Orang dianggapnya masjid. Bahasa kita kan, kita mau kemana aja kan sholat di masjid bebas ya kan. Nah, mereka nggak tahu kalau itu masjid Ahmadiyah. Nah iya, belakangan baru ketahuan bahwa masjid tersebut masjid Ahmadiyah, makanya
Yang pesantren Al-Zaitun ya Pak? Al-Zaitun. Kalau Al-Zaitun sih udah lama sebetulnya mah itu. Udah lama ya? Cuman kan isunya dikeluarin kalau pas lagi ya rame keluar. politik baru Jalan ada itu rame tiap hari ya. Atau masih tetap beroperasi. Iya. Kalau dia lebih cenderung ke NII. Ya. Tapi kan dipelihara juga sama negara kayaknya. Iya. Ada apa lain? Kalau masih ingat tuh ya sekitar tahun 2000-an itu ada lagi viral-viralnya saat itu pencucian otak yang mahasiswa diculik. Nah itu Zaitun. Itu kan benar. Oh, Itu Zaitun. Dari zaman saya kuliah udah ada. Nah iya makanya. Sampai kabur iya. Nah itu Al-Zaitun. Kan Sampai kabur. kalau tahun 90 Al-Zaitun belum ada. Oh iya. Nah, Al-Zaitun itu kan berdiri tahun 2000-an. Jadi resminya itu mereka yang dicuci otak ya. Bahasa kita didoktrin segala macam ya itu pas di Al-Zaitun itu tahun. Masih ada teman saya Nah, anak salah satu jenderalnya Pak. kakakku semuanya anaknya di situ karena kan dulu pesantren kita nyari pesantren agak susah Ah. kok. Dan itu kan dia bagus, bagus banget dalamnya. Ya makanya sekolah di situ. Pas udah nyimpang baru ditarik-tarikin. Awal-awalnya kalau kata guru saya nggak nyimpang awal. Awal-awal enggak. Tapi ya gitu, namanya orang baru promosi kan, belum kelihatan belangnya ibaratnya gitu. Nah, jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun baru itu mulai menyimpang. Nah, Ya. saya mau nanya masalah yang sedekah ya Ustaz. Kalau misalnya kita pas-pasan nggak mungkin kita pakai. Jadi yang didahuluin tuh sedekah tuh ke siapa Pak Ustaz? Apa ke saudara dulu, atau ke masjid dulu? Jadi yang terutama tuh kemana Pak Ustaz? Jadi kalau untuk sedekah, kalau sesuai anjuran Quran, ya memang lebih detailnya fuqara wal masakin. Tapi kalau di Quran diurutin kerabat terdekat, ya. Jadi kepada kerabat dulu. Jadi seandainya kita punya saudara kandung apalagi misalnya, adik misalnya atau kakak kita mungkin menurut kita nggak mampu ya, maka yang pertama kita sedekahin adalah mereka. Ya kalau bukan adik kakak ya berarti sepupu lah. Pokoknya yang paling terdekat sama kita, baru orang lain. Tapi untuk saudara kandung itu dibatasi nama agama nggak boleh pakai zakat. Ya, jadi yang dikasih itu sedekah, bukan zakat. Nggak boleh. Karena ada kan sebagian saudara-saudara kita nganggapnya, oh berarti zakat kasih aja adik gue miskin, kan gitu. Karena koroba itu dalam istilah fikih menjadi bagian tanggungan kita sebetulnya. Cuman memang Islam nggak mau memberatkan orang Muslim seperti kita kan. Kalau dianggap sebagai tanggungan jadi ngeberatin. Seandainya diwajibin nama Islam nih, ya kan? Sepupu kita yang miskin itu jadi tanggungan kita, gua repot itu urusannya. Lah kita aja juga begini ya kan? Masa ngurusin sepupu kita gitu. Nah makanya dalam Islam anjurannya. Jadi sifatnya bisa dibilang separuh wajib lah. Makanya diusahain kalau bisa, kalau kita punya rezeki segala macam, ya tengokin deh tuh saudara kita yang paling dekat ya. Khususnya pertama saudara kandung dulu lah. Kalau saudara kandung kita nggak ada masalah ya, nggak punya hajat, nggak punya urusan khususnya yang pribadi ya, misalnya punya beras segala macam, nah baru kita keluar. Sepupu kita atau mungkin saudara bapak ibu kita masih ada yang hidup, ya mamang-mamang kita mungkin masih ada yang hidup ya, nah itu yang pertama. Baru kemudian ke orang lain, tetangga ya. Jadi tetangga itu sebetulnya agak belakangan kalau dalam sedekah. Tapi kalau dalam tolong menolong tetangga duluan, beda lagi tuh. Babnya beda lagi maksudnya ya. Tapi kalau dalam sedekah, kalau tetangga kita miskin, fakir ya kita ngasih dia karena fakirnya itu, karena miskinnya itu. Tapi kalau ada orang lain yang lebih fakir, lebih miskin, maka yang target kita adalah itu. Kalau orang yang nggak punya hubungan sama kita, ya boleh kita ngasih zakat ke dia. Gitu. Kalau bentuknya zakat mah nggak apa-apa. Termasuk zakat mal, zakat fitrah nggak boleh sama saudara sendiri, nggak boleh. Karena bisa dibilang zakat itu kan buat membersihkan. Nah sementara tadi dalam hal fikih sebetulnya saudara itu sebetulnya kan tanggungan kita. Cuman fikih nggak mau ngomong kayak gitu. Maksudnya Islam nggak mau ngatur kayak gitu. Nih tanggungan lo nih maksudnya gitu. Jadi ini gampangnya kalau orang ini dizakatin itu sama aja kita lepas tanggung jawab. Padahal ini orang sebetulnya secara fikih sekali lagi dalam tanda kutip sebetulnya pegangan kita. Jadi kalau seandainya dia kelaparan sebetulnya yang dosa kita. Nah, sementara zakat itu kan menunaikan kewajiban dari harta kita, baik zakat mal maupun zakat fitrah ya. Makanya nggak boleh dikasih ke dia. Misalnya gampangnya contoh yang ekstrim deh, contoh yang ekstrim aja. Kita punya orang tua, misalnya orang tua kita miskin. Ya, dalam mustahik zakat emang bisa dikasih zakat kalau miskin. Ya, orang tua kita misalnya gitu. Nah, tapi dalam hal nasab nggak boleh kita ngasih zakat pada orang tua kita.
Sekali lagi mau zakat fitrah mau zakat mal ya, nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua kita adalah bagian orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus menjamin hidupnya, makannya segala macam gitu. Termasuk tadi saudara, mau adik, mau kakak ya, itu adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya mereka nggak boleh kasih zakat gitu. Beda sama sedekah ya, kalau sedekah gitu. Jadi dalam tanda kutip lah gampangnya, Islam itu sebetulnya pengen ngewajibin gitu. Tapi kalau diwajibin kan orang jadi berat. Ya, makanya dibentukin bukan kewajiban tapi kesunahan sedekah. Sebetulnya kalau bicara secara agama, secara syariat tadi saya bilang separuh wajib. Nabi kan sering sebetulnya pengen ngewajibin tapi takut berat ya kepada umatnya banyak ya. Nabi bilang kalau sholat tahajud nggak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk sholat tahajud. Tapi kan Nabi berat ngomong kayak gitu, takutnya umatnya pada gak bisa jalanin. 5 waktu aja ditawar. Nah 5 waktu aja ditawar terus berarti gitu. Siwak misalnya nih. Nah, Nabi pernah bilang, seandainya nggak memberatkan umatku, siwak pasti aku bilang wajib. Tapi Nabi takut memberatkan umatnya, makanya siwak dianggapnya sunnah. Dalam Islam tuh banyak amalia-amalia yang sebetulnya mungkin bisa dibilang wajib lah. Tapi Nabi nggak mau ngomong kayak gitu, karena Allah memberikan kemudahan ya, Allah memberikan ringanan. Makanya termasuk di dalamnya adalah orang yang menjadi kerabat kita, sanak famili kita, yang sebetulnya mereka itu tanggungan kita. Tapi Islam ngertiin, ya udah deh, nggak usah diwajibin deh, sunahin aja sedekah supaya nggak jadi beban kita. Tapi dalam tanda kutip sekali lagi nih, kalau secara syariat sebetulnya separuh wajib, makanya nggak boleh kasih zakat. Gitu. Makanya zakat itu dikasih ke orang lain. Apalagi kalau bicara fikih hakikat, ya zakat itu ibaratnya ya bekas lah, ya namanya bekas nyuciin harta, ibarat cucian air kotor. Masa dikasihin kepada orang yang terdekat sama kita ya, sanak famili kita gitu, nggak pantas. Dan cek. Lalu satu lagi, tadi kan masalah di luar saudara nih. Kalau misalnya tetangga yang tadi misalnya tetangga nih yang deket nih miskin gitu kan, terus ada lagi yang agak jauhan gitu lah, taruh beda kelurahan gitu, dia tahu nih lebih miskin. Itu duluin yang dekat rumah atau yang lebih miskin? Kalau untuk orang miskin ya prioritasnya tetap yang paling miskin. Jadi walaupun jauh kita ngedulin dia. Tapi kan kondisional ya. Maksudnya kita dalam hal apa nih? Kalau kita dalam hal misalnya ya, kita mau bagiin zakat mal secara pribadi, bukan atas nama musola, bukan atas nama masjid, bukan atas nama yayasan dan sebagainya ya, atas nama pribadi. Ya berhubung tetangga kita miskin, yang kita duluin yang miskin dong. Tapi kalau kita sebagai pengurus musola, sebagai pengurus masjid, sebagai pengurus yayasan yang memang mengelola dana tersebut, ya kalau pas bulan Ramadan kan suka ada orang ngasih zakat tuh ke masjid musola gitu ya. Nah, maka yang diprioritasin bukan tetangga kita. Kan kita di situ posisinya lagi jadi pengurus musola, pengurus masjid. Maka yang paling miskin gitu. Makanya kondisional. Tapi kalau itu pribadi, ya misalnya gitu ya, misalnya harta kita miliaran misal gitu ya. Terus zakatnya misalnya 500 juta misalnya gitu. Nah, itu yang dibagi adalah tetangga kita. Karena dalam hal ini posisi kita pribadi. Tapi kalau kita jadi pengurus musola, pengurus masjid, ya pengurus yayasan, maka yang diambil adalah yang paling miskin. Bukan yang terdekat sama kita gitu. Nah, bukan kalau kayak tadi tuh misalnya di pengurus musola nih. Nah, ada yang dekat musola nih. Dekat musola duluan atau yang enggak, miskin tapi yang jauh miskin itu? Tapi jauh. Karena kan dalam hal ini dia ngasihnya sebagai status pengurus musola kan, maka jangkauannya yang jauh. Beda kalau pribadi, karena kalau dana yang dimasukin ke musola masjid itu kan berarti dana umat, iya kan? Beda sama pribadi. Kalau pribadi ya silahkan mau ngasih yang dekat musola nggak apa-apa. Gitu. Nah memang yang sering ya bahasa kita yang sering kecot ya, yang chaos tuh di situ biasanya. Akhirnya orang-orang yang dekat musola gitu yang mungkin miskin ya, akhirnya nggak terima. Wow yang jauh aja dikasih. Iya karena dia nggak ngerti fikih. Karena kalau dalam fikih nggak begitu. Bukan masalah dekat jauhnya tapi masalah kemampuan itu. Kalau harusnya justru orang yang nggak dapat zakat itu dia bersyukur. Oh berarti saya dianggapnya orang mampu gitu. Kalau sekarang enggak. Karena memang praktek zakat sendiri di Indonesia itu berantakan. Ya orang zakat itu udah kayak bagi-bagi kue. Ya kita ngasih ke masjid, sama masjid bagi-bagi, musola bagi-bagi, sipulan. Kadang-kadang yang mampu dikasih juga, nggak tepat sasaran jadinya. Sama di tempat saya juga begitu. Ya tapi susah, kita mau ngasih taunya susah. Padahal udah bolak-balik saya omongin, nggak bisa begitu. Ya mungkin saya masih muda, tak orang ada tuan saya omongin. Jadi zakatnya itu nggak bikin umat berkembang. Dan sekarang misalnya contoh aja nih,
Pak Jelmi punya musola, dapat zakat dari warga misalnya 5 juta. Beras misalnya 500 liter misalnya gitu ya, misal aja nih. Itu kalau dikasih cuman 1 orang, 2 orang, 3 orang itu mantep tuh. Ya. Misalnya dikasih cuman 1 orang atau 2 orang lah. Nih Pak, ada zakat dari jamaah musola saya kumpulkan 5 juta dengan total berasnya 500 liter. Tolong Bapak bagi berdua. Berarti yang satu dapat 2,5 juta ya. 2,5 juta plus berasnya 250 liter. Masing-masing dapat itu. Nah, itu kan bisa dipakai sama dia buat usaha. Buka warung kek, buka nasi uduk kek. Ya kan, bikin pecel apa, lontong segala macam kan bisa. Ya. Dibandingkan dibagi 5 juta tadi dibagi misalnya 50 orang. Kebagian berapa itu berarti? Kalau 5 juta dibagi 50 orang, 100 ya? 100 ya? Iya, 5 juta dibagi 50 orang. Akhirnya kan cuma dapat 100.000 ya? 100.000 plus beras, ya kurang lebih 10 liter. Dikasih gitu. Coba bandingin efeknya kalau diberikan cuma kepada 1-2 orang. Coba. Maka setiap tahunnya kita mengkayakan orang miskin. Kalau 1 tahun kita dapat 2 aja, ya, tiap tahun 2 orang miskin di lingkungan kita berkembang. Besok si miskin yang anu lagi ganti, ya, sampai 10 tahun insya Allah di kampung kita nggak ada lagi orang miskin. Tapi kalau kagak bangkrut, ya lain lagi. Kalau bangkrut dan lagi itu udah takdir miskin, ya. Iya. Ada lagi yang nanya nggak? Kalau nggak saya nanya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menanggapi dari Ucap yang nyambungin tentang sedekah kepada kerabat terdekat, terutama saudara kandung itu, ada ini nggak sih pembatasan sedekah kita ke saudara kita gitu? Misal apakah ada yang kakak gitu? Kalau untuk sedekah ya, kalau pakai fikih syariat ya, kan kalau sedekah itu sebetulnya lebih ke hakikat ya, lebih ke intisari maksudnya gitu. Tapi kalau fikih syariat ada batasannya. Batasannya itu 1/3 maksimal ya dari kebutuhan kita. Jadi misalnya nih kita punya duit 1 juta, ya berarti 1/3-nya kurang lebih 600 ribuan ya, 700 ribuan. Nah itu maksimal yang kita sedekahin. Jadi jangan mentang-mentang kita sayang sama saudara, kita punya duit 1 juta ya kita ituin. Jangan, kita harus punya 1/3-nya. Jadi sisanya 300 ribu tetap harus kita pegang. Kalau pakai fikih syariat, ya sekali lagi. Tapi kalau pakai yang fikih hakikat enggak, mau disedekahin 1 juta-1 enggak ada masalah. Karena Sayyidina Abu Bakar itu pernah ketika Nabi lagi butuh, Nabi kan punya anak yatim juga banyak. Korban-korban perang yang bapaknya meninggal di medan perang. Sama Nabi jadi anak angkat semua itu. Ya. Itu satu ketika Nabi butuh sesuatu lah ya, butuh makan segala macam. Hartanya Sayyidina Abu Bakar disedekain semua. Ya, bahkan sampai bajunya yang dipakai. Jadi duitnya, makanannya. Sayyidina Abu Bakar itu kan jualan minyak ya. Pengusaha minyak kalau zaman dulu itu. Itu minyaknya juga dikasih supaya bisa dijual lagi. Pokoknya singkat cerita dia nggak punya apapun, sampai bajunya, baju yang dipakai dikasih. Saking pedenya, saking percaya dia sama Nabi. Ya, Abu Bakar ini kan selalu sholat sama Nabi ya, jamaah. Sehari nggak ketemu Abu Bakar, kirain Nabi, oh dia lagi ada acara kali, ada perlu gitu. Nggak sholat jamaah nih, tumben ya Abu Bakar. Didimin sama Nabi. Hari kedua nggak datang lagi. Kenapa nih Abu Bakar nih? Hari ketiga masih nggak datang. Jadi tanya tuh Sayyidah Aisyah anaknya, wahai Aisyah, bapak kamu mana? Kok tumben nggak ke masjid? Biasanya ke masjid. Nah ini udah 3 hari kagak ke masjid. Apa sakit? Kalau sakit mau dijenguk maksud. Nah Sayyidah Aisyah bilang, wahai suamiku, bapak saya Sayyidina Abu Bakar itu nggak punya baju. Kenapa kok sampai nggak punya baju? Dia kan orang paling kaya. Karena ketika engkau bilang engkau butuh uang, engkau butuh makanan untuk anak-anak yatim, bapak saya mensedekahkan semuanya. Sampai bajunya yang dipakai disedekahin. Nah makanya mentalnya beda nih ya. Bukan mentalnya kita nih, mentalnya Sayyidina Abu Bakar. Itu sampai segitunya. Beda level. Beda level. Minta aja susah kita. Nah itu Sayyidina Abu Bakar gimana sholatnya? Itu Sayyidina Abu Bakar bilang sama Nabi, saya sholat dalam keadaan telanjang. Jadi sholat di dalam rumah dalam keadaan telanjang. Makanya dalam fikih orang boleh sholat dalam keadaan telanjang dengan catatan di dalam rumah nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat ya. Nah kalau ada yang lihat ya bahaya itu, bisa viral itu. Kenapa? Karena berkaca sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pernah sampai nggak punya baju, disedekain semuanya ya kepada Nabi, kepada orang-orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Karena saking dia senangnya sama Nabi, saking dia yakinnya, ya keimanan Abu Bakar itu sampai segitu. Makanya
ketika Nabi tahu seperti itu, diberikanlah satu selimut ya sebagai ganti dari pakaiannya. Kemudian barulah Sayyidina Abu Bakar keluar, baru sahabat yang lain kasih pakaian pada Sayyidina Abu Bakar. Cuman dasar uratnya orang kaya ya. Abu Bakar tuh uratnya urat kaya. Jadi abis disedekain, besoknya dagang langsung laris lagi, balik lagi tuh duitnya. Ya, itu bedanya urat kaya sama urat miskin. Ya. Langsung dibayar tunai besoknya. Lah itu waktu Sayyidina Abu Bakar perang Badar, itu Sayyidina Abu Bakar itu ngasih duit 1000 dinar. Terus pedang 17, tamengnya itu kurang lebih 30-40. Waktu itu kan orang Islam belum banyak yang bisa bikin pedang, soalnya kan Nabi baru hijrah ke Madinah ya. Itu ngasih duitnya aja 1000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 2 juta, 2 juta setengah lah. 2 juta lah taruh. Ya, kali 1000 ya bayangin. Buat modal perang lawan orang kafir Quraisy yang mau nyerang Madinah di perang Badar. Di perang Uhud bukan 1000 lagi, 2000, ada yang mengatakan 5000 dinar. 1 dinarnya itu 2 juta, tinggal kali itu berapa tuh? 2M kalau bahasa kita kali itu, bayangin. Ya tapi tadi dasarnya uratnya urat kaya. Ya, habis sedekah besoknya balik lagi usaha dagang kayak tadi tuh, dagang minyak segala macam, balik lagi duitnya kaya lagi dia. Nah beda sama urat miskin, mau usaha dengkak-dengkok ringet juga tuh. Kalau dasar urat miskin ya miskin-miskin aja gitu. Jadi kalau bicara secara fikih hakikat tadi ya, kita punya duit 1 juta nih, wow sedekahin semua. Tapi kan kita mentalnya seperti itu. Makanya dibatasin secara fikih syariat bahwa maksimal yang disedekahkan itu ya kita masih punya 1/3 darinya gitu. Jadi misalnya duit katakan 1 juta lah, jangan disedekahin semua, ya udah 600-700 ribu lah, yang 300 ribu sisain buat kita, buat keluarga kita gitu. Kalau secara fikih syariat ya sekarang Itu dalam bentuk nominal kan ya Ustaz. Kalau dalam bentuk apa batas pemberian, maksudnya gini, kita kasih terus, kita kasih itu sampai akhirnya maksud maaf ngomongin itu sampai akhirnya jadi sebel diri gitu kan, bahasanya udah tergantungan, jadi ngandelin, jadi sampai berapa kali jadi batasnya ya mungkin udah lebih berkali-kali, tapi akhirnya jadi ngandel kan, karena maksudnya kita kasih kan, jadi jadi gimana, jadi alasan begini, ini kan sedikit ini, itu gimana tuh Kita kemana yang minta sumbangan dulu. Ini bisa dibantu terus ya. ya. Itulah salah satu ujian kita sebetulnya ya. Itu diantara ujian kita itu ketika kita berhadapan dengan saudara, dengan teman yang seperti itu. Saya sering nyampein kalau ada orang yang kayak begitu, kita ya jangan nilai pribadi dia ya, jangan nilai pribadi dia, nilai gimana pun juga dia makhluk Allah, gimana pun juga dia hamba Allah yang saat itu butuh pertolongan secara fisik, secara zahir ya. Kita nggak mandang dia bohong apa kagak, itu urusan dia itu mah. Nah makanya tadi saya sampaikan yang seperti itu emang ujian buat kita. Nah justru pahala itu gedenya di situ. Sabar gak ngadepin orang kayak gitu? Ya dikasih hati minta rempela ibaratnya gitu. Ya akhirnya jadi kecanduan, jadi nagih. Nah, kita kalau dari sisi dakwah nih ya, kalau dari sisi dakwah memang nggak bagus seperti itu. Ya berarti kan kita sama aja menina bobokan lah ya. Lebih baik kita kasih modal misalnya, udahlah usaha deh misalnya gitu dan sebagainya. Kalau secara segi dakwah. Tapi kalau secara dari sisi syariat enggak. Ya dalam sisi syariat pokoknya siapapun yang datang pada kita, minta pada kita, ya minta tolong bantuan dan sebagainya, sebisa mungkin kita kasih. Jadi jangan pernah kita mandang status dianya, mandang pribadi dianya. Misalnya andai katanya ada tetangga ya, tetangga kita suka ngejelekin kita misalnya gitu ya, suka ngomongin kita. Lah namanya orang kan kadang-kadang tau butuh. Kita jangan mandang, wah lo kan pernah ngejelekin gue, jangan itunya. Ya. Atau tadi itu sekali kita kasih bantuan, 2 kali kita, lah kok malah terus, jangan mandang itunya, anggap aja itu pertama kali dia minta bantuan pada kita. Kalau dari sisi syariat, karena itu ujian buat kita, karena setan tuh emang mainnya di situ. Mungkin ya kita lagi jalan nih di mall apa segala macam, terus ada pengemis di jalanan, kan kita sering dalam hati kita perasaan badannya masih sehat, pengemis kan kayak gitu ya. Nah itu setan itu yang ngomong kayak gitu, setan supaya kita nggak ngasih sedekah. Jadi sepan gitu. Iya. Ada rapi gitu Pak. Saya juga pernah tuh, rapi begini. Orang atau berhenti Pak, buat makan dong. Kaget juga gitu. Nah itu yang kayak gitu setan. Tapi kadang-kadang mental orang itu ada juga yang begitu ya, dia nggak mau capek, nggak mau jadi minta aja gitu. Iya, makanya kan tadi
saya bilang Rumahnya kaya-kaya kok. kacamatanya bukan kacamata dakwah ya. Kalau kacamata dakwah ya seperti itu. Kalau bisa jangan sampai siapapun ya, mau teman mau saudara, jangan sampai dia ketergantungan sama kita. Kalau secara sisi dakwah, tapi kalau sisi syariat enggak. Siapapun yang datang pada kita, mau dia bohong, mau kagak, mau dia beneran gitu, enggak ada. Karena Allah itu nilai itu enggak dari bener bohongnya dia, tenang aja. Enggak dari secara zahir dia, enggak. Yang Allah nilai, yang Allah kasih pahala kepada kita itu adalah kita mau ngasih enggak gitu. Ya, maaf nih, tadi saya sampaikan. Kan kadang kita suka mempertimbangkan mereka yang kita kasih. Kayak tadi tuh, orang masih kayak begitu, masih sehat, ngemis, bisa gitu kan. Orang masih sehat minta-minta. Padahal nih, seandainya kita kasih duit nih 5.000 perak. Kira-kira Allah ngasih pahala nggak pada kita? Asik. Tetap ngasih pahala walaupun dia bohong. Nah itu. Tapi memang ya lagi-lagi tadi di situlah kita ditantang gitu. Karena setan mainnya di situ. Dia nggak usah kasih. Oh itu mah orang mampu. Oh dia mah pura-pura doang. Itu setan yang bisikin. Bener. Secara syariat. Ya, jadi tinggal kacamata kita aja. Gangguin kita. Kacamata Setan yang kita. itu setan. Makanya dia jadi setan juga jadi nggak gitu. Lo mau masuk neraka. Ada cek gitu banyak. Neraka. Ayo ada lagi. Enggak, jadi menyikapinya tuh seperti apa gitu, ngomongnya gimana gitu, Tat. Usah. Bisa lu aja Cara kan. dakwah dan cari Pilih yang mana? Udah diberi modal juga, nggak jalan akhirnya. Itu kalau ketika ngomong Ya, ditegaskan gitu, aja. gimana gitu? Kalau dulu Oke. saya ada beberapa jamaah yang kayak gitu cerita ya, kasusnya sama kayak gitu. Ustaz, yang orang minjem duit 1 juta, misalnya gitu lah gampangnya ya, 1 juta, belum dibalikin, Ustaz datang lagi, minjem lagi. Udah saya kasih 1 juta lagi, belum balikin, minjem lagi, janjinya bulan depan deh pasti, sampai bulan depan, wah datang lagi dan seterusnya ya. Tetap tadi saya bilang, bapak, ibu ngomong nggak punya duit kagak boleh. Iya. Dosa lah, berarti ngurangin rezeki Allah ya kan. Wah maaf nih saya lagi nggak punya duit kan dosa ya kan. Maling nggak Nah boleh. iya makanya. Nah terus gimana solusinya? Ya udah kasih deh semampu ibu, semampu bapak. Terus bilang, mohon maaf ya, ini saya mampunya cuma segini. Tapi jangan kamu anggap utang. Nah itu niatin sedekah. Jadi misalnya dia datang nih pada kita ya, dia mau minjem duit 1 juta nih, udah berhubung udah berkali-kali ya kan, minjem mulu ya kan, ngomong doang ya kan. Nah ya udah kita keluarin duit 100.000. Maaf ya untuk kali ini saya nggak bisa minjemin kamu 1 juta, tapi saya punya duit nih 100.000 nih, ada rezeki buat kamu, udah ambil ya, buat ya, tambah-tambahan lah, kamu mungkin bisa nyari utangan lain. Seenggaknya datangnya dia kan dia juga udah usaha. Lo kadang-kadang bela-belain lo dari jauh naik motor ya kan. Ya anggaplah buat ongkosnya ibaratnya gitu. Jadi jangan sampai ngecewain juga walaupun kita nggak bisa ngasih sesuai harapan dia. Ya. Jadi biasain kayak gitu. Jadi jangan dianggap utang. Ini 100.000 silakan bawa, silakan ambil. Tapi mohon maaf saya nggak bisa ngasih sebanyak itu. Tegas sekali. Insya Allah ya besok-besok dia juga mikir kalau mau minjem karena dia punya risiko. Oh, paling besok begitu lagi. Tapi kan kalau ngomong nggak punya duit bilangnya apa? Mama Ali katanya. Kalau saya bilang gini Tat nih, maaf saya lagi nggak pegang duit, kan emang saya nggak pegang. Tapi itu benar Tat, saya kalau ngomong maaf saya nggak pegang duit kan bener. Ya itu sama kayak tukang air, aku atau bukan. Oke, harusnya orang lain. Iya, berarti gitu kan. Ya jadi jangan diakalin lah. Kan iya. Tapi kan bener, kalau bisa lagi nggak pegang uang, orang nggak pegang duit. Ya soalnya kan hubungan kita kan sama Allah ya. Ya dia kagak tahu, tapi kan Allah tahu. Orang susah jadi redek. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, Ya. bener ya, puasa nih, Oh, udah nanti. kan kadang-kadang ada yang duluan, lebaran juga gitu, nah itu kira-kira kita ambil yang mana? Kalau puasa sama lebaran segala macam ya, itu kan hasil ijtihad. Ijtihad itu pemikiran ulama yang nggak asal-asalan, ada dalilnya. Ya. Ya, misalnya kayak orang NU, dia pakai ruyatul hilal, terus dihitung dan sebagainya. Kalau orang Muhammadiyah juga pakai hisab, ya dia juga pakai hitung-hitungan semua. Jadi itu ada rumusnya, ada dalilnya. Tinggal kita meyakini ulama mana gitu. Kalau kita yakinnya sama ulama NU, ya udah kita ikutin. Misalnya mungkin puasanya lebih mundur atau lebarannya lebih mundur gitu. Kalau kita yakinnya sama ulama-ulama Muhammadiyah, ya udah kita ikutin ulama Muhammadiyah. Oh mungkin maju atau mundur. Yang nggak boleh itu dua-duanya diambil. Ya, kira Ramadan besok puasa sekarang Muhammadiyah, gue ikut yang besok aja deh.
Lagi lebaran pengen yang cepet. Ya. Nah itu jangan ya. Ya kan otomatis beda dong gitu. Nah makanya ya satu paham. Jadi kita nggak ngikutin ke Mekah gitu. Nggak bisa. Jadi kalau dalam ilmu perbintangan, ilmu falak ya. Jadi dalam penetapan kalender Hijriah, penetapan Ramadan, penetapan Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Nah, itu ada istilah matla. Ya, matla itu kalau bahasa kita gampangnya garis khatulistiwa. Yang setiap negara itu beda. Beda. Jadi matlanya Indonesia dengan matlanya Arab Saudi itu beda. Oh, gitu. Sama kayak kita nonton bioskop. Kalau kita nonton bioskop atau layar tancap lah, kalau zaman dulu layar tancap ya, orang yang duduk depan bakal nengok begini. Orang layarnya gede kan, duduknya di depan. Tapi kalau orang yang belakang, sebaliknya enak dia, tapi dia nggak bisa lihat sampai bawah, tutupan pala. Logikanya begitu. Nah, hilal dalam bulan Hijriah itu seperti itu. Makanya kalau Indonesia nggak ngelihat, kok Arab bisa ngelihat? Ya karena memang posisinya begitu. Ya, ini kan bulat nih, dia putar nih. Matahari itu diputarin sama bumi, yang bumi juga berputar loh, ingat. Nah maka ketika bumi itu pas lagi adanya di sini nih Arab nih, nah pas Arab begini lah di sininya bulat, ya dia ngelihat. Indonesia kagak, orang Indonesia lagi di bawah, ya maka otomatis dia puasa duluan. Tapi Indonesia ya besoknya orang balik lagi, gitu. Paham tapi ya maksudnya? Bagus banget, maksudnya lebih mantap mana ya? Hilal atau yang secara apa kan ada Hisab. Hisab. Nah, itu Ya tergantung kita, gimana lah istilahnya. tergantung kita nanyanya ke siapa. Kalau kita nanyanya sama orang NU, ya mereka bilangnya ru'yah. Oh. Tapi kalau kita ngomongnya sama orang Muhammadiyah, dibalik, orang kita dikasih akal buat berpikir. Masing-masing yang beda kan itu. Nah, soalnya kan autentik itu kan ambil deket ke Muhammad. Iya, mirip. Kan Mirip. gitu. Nah kalau saya pribadi, karena saya orang NU, ya jadi saya lebih condong sama ru'yah. Tapi bukan berarti di NU sendiri nggak dihisap ya. Tetap di NU itu tetap, makanya ada kalender setahun itu kan berarti udah dihisap, udah dihitung. Iya. Nah cuman prediksinya itu disesuaikan dengan ru'yah. Jadi buat memastikan. Oh. Jadi kalau versi NU, teknologi itu tetap nggak bisa mengalahkan ru'yah. Sehebat apapun kita bisa ngitung, secerdas apapun kita bisa ngitung, itu nggak mengalahkan ru'yah. Jadi harus ngelihat. Karena Nabi itu pakai versi ru'yah, ngelihat hilal. Bahkan kalau dalam hadis, seandainya pun yang ngelihat hilal itu, ngelihat bulan itu adalah orang munafik, tapi dia berani disumpah bahwa saya benar-benar melihat hilal, besok kita puasa, maka wajib kita percaya. Walaupun tuh orang biasa bohong, walaupun tuh orang munafik. Nah makanya dalil dari situlah orang-orang itu ngambil, oh berarti ru'yah itu dan memang di zaman Nabi belum ada hisab. Hisab itu ada pas zaman sahabat. Oh. Nah, Pak Ustaz, sekarang kalau misalnya secara teori ya, tapi saya udah secara teori misalnya tadi posisi bumi dan bulan. Nah, sekarang kalau misalnya di Jawa ngeliat hilal di pas Sumatera ngeliat hilal, berarti Sumatera boleh dong bilang belum waktunya lebaran gitu. Tapi itu udah lebaran, misalnya begitu dong. Tapi kan kalau sama MUI kan disatuin. Ya tadi karena Indonesia satu garis kalus nggak mungkin. Nggak mungkin Sumatera melihat hilal, Irian Jaya kagak, nggak mungkin. Kayak karena cuaca mungkin ya. Bukan karena cuaca, ini tadi karena matla. Jadi saya agak susah jelasin karena itu ilmu falak ya. Bahasa kita gampangnya garis khatulistiwa. Kan kita di bumi kagak ujuk-ujuk bundar begini. Ada garis-garisnya. Garisnya Indonesia sama garisnya Arab beda. Ya, tapi garisnya Indonesia misalnya kayak Sumatera, ya, Jawa, terus Kalimantan termasuk Irian Jaya kalau kita ke timur itu sama, garis bujurnya sama. Itu garis bujurnya sama. Jadi andai kata matahari atau bulan itu tampak di tempat tersebut itu sama, cuman waktunya yang berbeda. Ya, di timur ya karena timur matahari lebih duluan. Kan begitu. Ya. Tenggelamnya lebih lama. Makanya di situ kadang-kadang ketika matahari beranjak mau tenggelam, orang-orang sudah mulai ngeruyah. Orang-orang timur kebanyakan belum dapat. Coba aja perhatiin, orang-orang timur belum dapat, tapi ntar orang-orang yang barat dapat karena posisi yang paling jelas itu adalah di barat. Kan matahari tinggalnya di barat. Gitu. Tapi kalau bicara secara dalil tadi ya, emang zaman Nabi itu belum ada hisab. Hisab itu baru ada di zaman sahabat Abu Bakar, Umar. Kenapa? Karena waktu zaman Nabi belum ada kalender. Belum ada kalender Islam, kalender Hijriah. Dalam saat itu cuma bulan-bulan aja, penyebutan bulan Muharram, Safar, Maulid udah ada di zaman Nabi.
Ya, karena Arab itu punya kalender sendiri dari zaman dulu. Ya, jadi kalau di Romawi punya kalender Masehi, Arab itu jauh sebelumnya udah punya kalender itu. Cuman Komariah ya, kalender bulan. Tapi belum ditetapkan penetapan hijriahnya. Belum ditetapkan dalam setahun. Nah, ketika Rasul meninggal, Sayyidina Abu Bakar rapat nih. Gimana caranya supaya orang Islam punya kalender sendiri. Ya udah, kita bikin kalender Komariah, kita tetapin tanggal satunya sekian sebagainya dengan rumusan, termasuk tadi hisab. Nah, terus diambil tanggal 1 Hijriahnya dari kapan? Diambil dari Nabi Hijrah. Makanya disebut kalender Hijriyah. Walaupun Nabi waktu itu udah wafat ya. Jadi pas periode Abu Bakar itu tahun Hijriahnya udah 11. Oh. Karena Nabi Muhammad udah wafat. Jadi nggak dari tahun 1 Hijriah enggak. Ya tapi dari tahun 13. Nah, itulah pertama kali orang Islam bikin kalender Hijriah. Termasuk tadi hisab, perhitungan. Nah, dalam ilmu falak perhitungan itu bukan cuma masalah ini, bukan masalah kalender doang, banyak. Sampai taktik perang itu pakai hitungan. Kalau kita sekarang ngelihat apa bom misalnya gitu ya, meriam ya. Itu meriam itu cikal bakalnya itu dari orang Islam. Kalau zaman dulu meriam itu pernah lihat film perang zaman dulu gak? Yang pakai ketapel gede. Oh iya. Nah, itu orang Islam pertama kali yang bikin. Oh. Waktu perang melawan Persia. Nah, nih logikanya nih. Ini benteng di sini. Ini ketapel raksasanya di sini nih. Ini kalau kagak pakai hitungan, nggak mungkin bisa nyampe ke sini. Kan ada hitungannya, berat bebannya berapa. Kalau kita belajar fisika zaman dulu, masih ingat nggak? Iya, iya. Ya kan? Berat beban, gayanya berapa, jauh jarak tempuhnya berapa, Iya. kecepatan angin berapa. Iya. Gimana caranya bomnya ini berarti gitu ya, bom ketapelnya ini bisa sampai ke temboknya musuh. Lah kalau cuma main asal taruh doang, blinding doang lu. Bom ya kan berarti gitu. Ya, kagak sampai. Lah iya kagak sampai. Buang-buang bahan bakar doang. Nah itu kenapa bisa tepat? Ya bahkan Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar Utsman kan tuh sampai ke Spanyol ya, Andalusia sebagai. Ya, karena di antaranya itu satu-satunya yang punya, kalau kita meriam ya, bom itu ya cuma Islam. Dan mereka kok bisa mikir kayak gitu? Ya karena pakai hitungan tadi. Nah hitungan itu dinamakan hisab. Jadi hisab itu secara umum bukan cuma buat ngitung kalender doang, bukan. Tapi termasuk itu di dalamnya, buat ngitung jarak tempuh, dinamit, sebagainya dan sebagainya. Termasuk kalau zaman kita dulu aljabar ya. Nah aljabar itu kan orang Islam juga. Sekarang matematika ya berarti. Sama. Udah, Mi? Pak Ustadz, aku nanya dong masalah hitung-hitungan. Yang ujung kan nanya ya di sini. Hitung-hitungan itu maaf ya. Antara Muhammadiyah dan Oriental itu suka ada perbedaan hari raya, ya kan? Nah, biasanya yang lebih dulu Lebaran misalnya, Muhammadiyah, terus pemerintah belakangan. Sementara kan kita puasanya masih harus menjalani 1 hari, sedangkan Muhammadiyah sudah Lebaran. Itu hukumnya apa sih Pak Ustadz? Kadang saya ini ragu sebagai orang biasa. Loh kok dia udah Lebaran kita masih puasa gitu? Kita tuh puasanya sah apa enggak? Atau dalam agama Islam kalau sudah ada yang takbir diharamkan berpuasa. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya tadi menyambung jawabannya Pak Jelmi. Jadi kalau kita meyakini satu ijtihad ulama, ya kalau kita yakin, ya udah yakin aja itu. Yang nggak boleh itu dicampur. Oh gitu. Tadi giliran puasa pengennya yang besok aja, dan Lebaran pengennya yang sekarang. Nah itu kan pasti beda. Nah makanya dalam fikih termasuk puasa yang haram itu adalah yaumus syak, hari yang diragukan. Nah itu dia. Nah, jadi seandainya kita ragu itu juga bukan cuman ini haram juga puasa. Nah makanya Yakin kita di mana nih? Yakin kita sama ulama-ulama Muhammadiyah misalnya. Ulama-ulama Muhammadiyah bilang oh sekarang Lebaran, ya udah kita ambil aja. Yang penting tadi syaratnya yakin. Ya, tentunya yang namanya ijtihad itu kan hasil pemikiran ya, bahasa kita hasil pemikiran ulama. Itu tetap mereka bersumber pakai dalil. Cuman kitanya aja nggak ngerti, kayak tadi tuh. Saya jabarin kayak pusing juga, apaan sih maksudnya gitu kan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita yakinnya sama orang misalnya ke NU yang agak telat misalnya atau Al-Wasliyah ya, Al-Wasliyah mirip tuh sama NU tuh. Nah, itu saya mau yang bilang NU aja dah. Ya udah berarti besok nggak apa-apa. Yang penting yakinnya di sini. Jadi dalam agama itu yang penting yakin, jangan sampai ragu. Saya beri contoh lain lah gitu ya. Jangankan puasa, sholat aja kalau ragu ya kagak sah. Ya, ini kita bangun tidur nih, ya kan, seret, bangun tidur, ini zuhur sampai asar ya, yang sholat aja. Allah, zuhur sampai asar ya, Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Walaupun sholatnya 4 rakaat, lah kan zuhur sama asar sama. Nggak sah walaupun kita lakuin, sama semua ibadah tuh begitu. Yakin. Harus yakin. Jadi kalau emang kita yakin, wah hari ini Lebaran,
justru nggak boleh kita puasa, malah haram. Nah itu tadi yang disebutin yaumus syak. Ya, jadi kalau emang kita yakin wah ini lebaran nih, ya saudara-saudara saya ada yang ngabarin udah lebaran, ya saya ikut Muhammadiyah di lebaran misalnya. Apa ya? Apa? Gini, Ustaz. Tapi kan kita ikutnya dari awal dong. Kita kan puasa duluan, bisa kan kita dengar nih, oh Muhammadiyah duluan. Puasa Tapi dulu. kan gue yakin itu dari awal, jangan pas mau lebaran. Lebarannya. Kalau kan Iya. hitung-hitungan kan misalnya belakangan ya kalau Wah, sudah biasa lebaran jatuh. ada yang puasa dulu, Nah, biasa nggak dulu. Oh, dia mah udah duluan. Bukan, masalahnya gini, orang tua kita dulu cuma begitu bilangnya, kalau ketika ada udah lebaran kita batalin puasanya nih, tapi kita lebarannya besok. Nah itu maksudnya, jadi enggak, jadi bisa dibilang kan dicampur ya enggak sih, cuma kita ngebatalin puasa aja. Ada berita, ada berita, misalnya si A itu udah mulai puasa duluan, kita kan suka ada gitu. Nah, biasanya komunitas kita itu ada gitu. Kita biasa mulai lebaran itu besok, walaupun pemerintah mengumumkannya lusa, karena kan biasanya kalau hilal gitu 1 hari atau 2 hari ya Pak ya, biasa gitu. Karena kalau misalnya hari ini tidak ketemu, besok aja baru. Nah itu kan biasa hilal gitu. Ya, Inilah, bisa ini. terjadi juga Nah. seandainya nih, ya seandainya ya hari ini kita mulai puasa, ya, Ya. Muhammadiyah NU sekarang puasa. Nah, Nah, kita belum gitu maksudnya. Ternyata perhitungan Muhammadiyah Ramadan tahun ini 29. Nah itu dia. Karena di kalender Islam ada 29 nggak mesti 30. Nah maka bisa jadi hari lebarannya duluan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ngitungnya Ramadannya 29. Sementara NU pas tanggal 29 itu ngeker hilal, kagak kelihatan, nggak lebaran kita besok, masih puasa lagi. Ya sama penetapan itu juga terjadi pas awal puasa. Jadi misalnya sekarang tanggal 28 ya, Hijriah ya, bukan 28 Masehi, bukan kalender Januari Februari. Nah, itu 29 masih dikeker, masih dalam pantauan dari timur sampai barat. Ya, semua titik-titik MUI Kemenak itu ya dari itu di apa namanya dipantau semua. Nah, nanti mereka kan melaporkan nih. Ya, titik ini. Nah, nanti didapatin sama MUI sama Kemenak gitu. Jadi, MUI sendiri nggak mutusin, wah besok kita puasa, enggak. Yeah. Nunggu laporan mereka. Gitu. Nah, ketika dihasilkan ya ada 3 atau 4 titik yang nggak melihat dengan detail, itu sebetulnya terjadi perdebatan loh. Makanya sekarang nggak ditampilin lagi di TV karena banyak banyak yang ribet, orang banyak yang nge-show doang. Iya betul Pak. Nah, akhirnya diputusin sama MUI. Dalilnya apa kamu? Jadi walaupun yang nggak ngelihat cuma 3, tapi dalilnya kuat dibandingkan yang lihat hilal, tetap menang yang nggak ngelihat itu. Jadi ya dalam MUI sendiri dalam perdebatan ketika Ru'yatul Hilal itu yang dimenangkan adalah dalilnya, alasannya, berapa derajatnya dan sebagainya. Nah ini lagi masalah derajat, saya lupa. Derajatnya Muhammadiyah untuk hilal sama NU, Persis, LDI itu beda. Itu juga pengaruh juga. Kalau Muhammadiyah 0, sekian itu udah masuk ganti hari. Ya jadi besoknya puasa. Berarti gitu. Kalau lebaran nih berarti besoknya lebaran. Kalau NU enggak, minimal 3 derajat. Paling sedikit, paling minimal kalau orang-orang pondok ya, itu ngiblatnya itu 2 derajat, paling sedikit. Jadi bulan itu kan kelihatan ada derajat ini. Ya, kalau menurut Muhammadiyah, pokoknya naik dikit deh. Mau berapa kayak mau 0,1, mau 0,2, besok ganti hari. Kalau puasa berarti besok puasa, kalau lebaran besok lebaran. Kalau nggak salah, Menteri Agama kemarin bilang katanya udah kesepakatan ke ASEAN. Nah itu gimana Pak? Itu kan bukan dari ulama lah. Nah itu matla, ASEAN. itu matla. Oh, matla. Jadi ASEAN itu masih satu matla. Makanya kalau tadi Pak Dian bilang ini kan Sumatera beda, enggak. Orang se-ASEAN aja kita masih satu matla. Brunei, Indonesia, Malaysia ya pokoknya se-ASEAN ya. Itu satu matla, makanya sama. Matla itu kalau bahasa kita ya tadi lah gampangnya garis khatulistiwa, bujurnya yang sama, titiknya yang sama. Makanya nggak bisa dibandingin sama Arab. Wah Arab udah mulai puasa kita baru besok kan Arab sama Indonesia duluan Indonesia. Iya secara matahari duluan Indonesia, tapi matlanya beda. Ya tadi saya umpamain tuh. Kalau misalnya kita awali, kita ngikutin pemerintah ya, terus pas lebarannya kita yakinnya yang mana? Gitu, yakinnya yang mana? Kalau dalilnya NU, kalau nggak kelihatan, bukan NU aja ya, termasuk tadi Al-Wasliyah dan sebagainya. Kalau nggak kelihatan, maka digenepin 30 hari. Ya mbak, itu bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan ya, Sya'ban, Ruwa dan sebagainya. Kalau 29 nggak kelihatan, maka digenepin bulan Hijriahnya itu 30 hari. Itu bedanya. Terus tadi yang kedua dari segi derajat. Ya Muhammadiyah ini dikit set, udah besok lebaran. Nah kalau
NU enggak, ada derajat minimal 2 kalau nggak salah ya. Kalau yang disepakati 3, tapi kalau yang ulama-ulama 2. Nah itu minimal itu aja udah beda loh. Nah derajat itu kan bedanya bisa sejam 2 jam. Gitu kalau dalam minum perhitungan palak ya. Makanya ya daripada ribet lah ngomongin kayak gitu ya kan, kagak paham juga. Ya. Intinya gitulah ya. Jadi kita yakin yang mana? Jadi gini, kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, kita ikut sama pemerintah kita gitu loh, karena dia penanggung jawab kita. Gitu. Ya. Kalau aku sih mikirnya gitu. Ya secara umum nih ya, secara umum. Tapi kan ya namanya pemerintah bisa salah juga. Iya. Ya intinya kita ngikutin ulama lah. Ya di dalam pemerintah ada ulama, ya di dalam MUI ada ulama, di dalam ormas pun Muhammadiyah ada ulamanya. Ya NU juga ada ulamanya, Persis LI ada ulamanya. Ya udah yang kita ikutin ulama, yang kita yakin ulama mana gitu aja. Kalau kita yang yakinnya ulama Muhammadiyah ya udah. Karena kayak Cakung nih misalnya gitu ya, Al-Watoniyah. Itu sering beda juga padahal NU. Iya. Cakung tuh Al-Watoniyah tuh. Ya itu sering beda, Guru Adi di sini misalkan lama, ya itu sering beda juga. Padahal ulama kita, ulama Betawi tuh. Itu kita puasa dia belum. Ntar lebaran bareng kadang-kadang gitu. Karena mereka punya perhitungan sendiri, ada itu. Nah, mereka kan bukan orang pemerintahan dan bukan orang ormas, tapi punya metode tersendiri. Kalau kita memang yakin sama beliau yang ada di organisasi tersebut, ya di yayasan tersebut, ya kita ikutin aja. Nah, pokoknya intinya yakin. Yang nggak boleh itu syak tadi, ragu itu. Ini lebaran apa kagak nih, lebaran apa kagak. Nah, terus kita puasa, kalau emang itu ternyata lebaran, ya dosa kita. Ya dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ya tadi, udah ikutin pemerintah aja lah. Ya, Nah saya kan puasa tuh Pak Ustadz hari terakhir. Yang lain udah lebaran tuh. Saya ke pasar biasa sama mak kalau mau lebaran tuh kan. Tiba-tiba saya ketemu Pak Ustadznya lagi nyeduh kopi Pak Ustadz. Itu dia. Tuh enak, khutbahnya 2 kali deh. Kalau saya kemarin ini Ustaz, Kata saya aduh. Lebaran kemarin, belain Pak saya Ustadz di luar. kopi. Itu jarang ada ini loh. Jarang ada yang Itu nasihat orang tua gitu. sholat id. Jadi kan sholat idnya hari kedua gimana? Ya, tapi kalau bicara secara apa? Secara ubudiyahnya ya nggak boleh karena jatuhnya jadi Kalau kodok. nyari nggak ada. Ya intinya kita di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Enggak, biasa kan di Irawan Muhammadiyah tuh ada, tapi kemarin nggak ada ya. Berarti lagi sama, lagi kompak itu semua. Iya lagi ulamanya. kompak mungkin. Muhammadiyah duluan kemarin. Baru. Tapi dia nunda sholat idnya gitu. Nggak ada, biasa di sekolah gitu tuh. Berarti dia udah nggak puasa. Ya, tahun Tapi kemarin sholat lagi gitu. gitu ya, Pak Ustadz. Tapi tahun kemarin ngapa yang Ntar juga kayaknya beda ini. Beda, soalnya ini juga beda lagi. Kayaknya. Ya, tahun kemarin Muhammadiyah lebaran, Persis mundur, berarti Persis ikut Muhammadiyah. Ini apa? Baru ini gimana? Udah? Hah? Udah lain lah, siang juga tuh. Saya kalau saja cukupin aja ya. Ditutup nih. Jadi orang tuh aja tuh kabar doa Pak Ustadz, orang tuh. Kemana nih? Ini lapar lagi kan. Udah lapar dia, mau dibahas lagi karena kan mau bulan depan udah mau siap-siap. Ntar kajian lagi. Ya mudah-mudahan ada waktu, ada kesehatan diberikan oleh Allah buat kita ketemu lagi, lapangan keluasan dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bisa bermanfaat buat kita, diskusi kita berkesan bagi kita, bermanfaat, berguna juga buat kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan Fatihah dulu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa kulli sahabati Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.